dari saksi-saksi dari awal perkawinan memang sudah sering dipukul, tetapi lagi-lagi dia bertahan takut dicerai. Selalu diancam, kalau kamu ngadu saya laporkan kamu, saya cerai. Terbukti begitu dia melapor ke polisi, berapa hari kemudian dia menerima gugatan cerai dari suaminya. Itulah kenapa banyak kasus-kasus perempuan itu yang tidak dilaporkan. Jadi itu juga yang melatar belakangi sehingga kekerasan terhadap perempuan dan di dalam rumah tangga pun selalu terjadi ya. Bisa juga seperti itu, karena apalagi ya, maaf ya, saya seorang perempuan, apalagi perempuan itu misalnya dia hanya ibu rumah tangga dan tidak bekerja, tidak punya kemampuan lain. Si suami tadi penghasil uang tunggal dalam rumah tangga. Nah, kadang-kadang hal seperti itu membuat perempuan semakin dianggap lemah. Dan perempuan bertahan dalam situasi seperti itu. Sekalipun dipukul, sekalipun disiksa, dihina, dia tetap menerima. Tetap menerima apa yang ia alami. Dan sekarang itu tidak bisa lagi terjadi karena sudah ada undang-undangnya itu ya. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, kenapa kok penegak hukum, maaf koreksi kalau pertanyaan saya salah Bu, itu selalu kejadian yang sekarang juga ditolak. Itu kenapa? Apakah memang harus ada butuh saksi yang menyaksikan kekerasan itu? Tapi kan tidak mungkin Bu. Ini kan di dalam sebuah ruangan yang mungkin tidak ada orang gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya undang-undang KDRT ini ya sudah mengakomodir ya. Kita tahu kalau kejadian dalam rumah tangga bisa saja terjadi di dalam kamar, pemukulan terhadap istri kan. Bisa jadi yang pasti dalam lingkup rumah tangga ya, dalam lingkup rumah tangga ya tertutup untuk umum. Betul. Ya. Di dalam undang-undang KDRT ini sendiri di pasal 55 itu menyebutkan keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Oke. Apalagi ditambah dengan alat bukti. Iya, di pasal 55 itu jelas. Artinya penanganan perkara KDRT ini beda dengan penanganan kekerasan yang misalnya penganiayaan ya. Kalau dalam KUHP istilahnya penganiayaan, bukan menggunakan kekerasan. Kalau KUHP dia menggunakan pasal 184 itu pasti. Harus secara utuh, harus misalnya dipenuhi. Minimal 2 alat bukti sah. Ya, 2 alat bukti. Ya, 183 KUHP itu. Tetapi kalau di Undang-Undang KDRT pasal 55 itu, keterangan satu orang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah. Apalagi ada alat bukti lainnya seperti visum. Betul. Tapi kan kenyataannya tetap ditolak gitu. Contoh, mungkin Ibu pernah menangani persoalan itu atau sekarang ini lagi menangani persoalan itu. Nah, ini tetap saja ditolak gitu loh. Bahkan akhirnya si perempuannya, korban ini bisa jadi tersangka itu. Apa ada mispersepsi undang-undang ini atau bagaimana di penegak hukumnya? Saya tidak mengatakan mispersepsi ya. Sekarang ini kan kembali lagi, sebagus apapun undang-undang, kalau tidak didukung oleh aparat penegak hukum, SDM yang baik, itu maka hukum itu tidak akan bisa tegak sebagaimana mestinya. Kita tahu faktor-faktor penegakan hukum itu akan dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain undang-undang itu sendiri, hukum itu sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukumnya. Yang ketiga, faktor negara. Yang keempat, faktor budaya. Itu mempengaruhi. Kenapa saya katakan faktor negara? Ketika kasus-kasus kekerasan berumah tangga terjadi, ini di dalam undang-undang itu sendiri, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Itu bunyi undang-undang loh, bukan kata saya pribadi, tapi bunyi undang-undang. Tapi sejauh mana perlindungan pemerintah terhadap korban ini? Yang harusnya misalnya kalau kita baca undang-undang itu, ketika korban mengalami kekerasan fisik ya, atau kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, 1 kali 24 jam itu harus diberikan perlindungan kepada korban. Bahkan dia boleh minta penetapan pengadilan untuk izin meninggalkan rumah. Penetapan pengadilan dalam waktu 1 minggu akan diproses permohonan penetapan pengadilan itu diizinkan untuk keluar dari rumah. Supaya tidak terjadi pengulangan kekerasan yang akan dialami. Kalau dia masih tinggal di rumah,
di tempat yang sama terhadap yang memukul itu, katakanlah suaminya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengulangan lagi kekerasan. Oleh karena itu di undang-undang ini sudah mengakomodir, boleh diizinkan keluar rumah. Nah, tetapi itu kadang-kadang si perempuan tadi tidak sempat minta izin lagi atau tidak mengerti bahwa ini boleh lo keluar rumah, tapi harus minta izin pengadilan. Tapi sebenarnya izin atau tidak, kalau saya pasti keluar dulu dari rumah supaya menghindari terjadi kekerasan yang berulang. Iya. Nah, sejauh ini sebenarnya pihak-pihak siapa saja yang harus melindungi korban ya. Hak korban itu adalah mendapatkan perlindungan dari siapa saja, antara lain polisi, jaksa, advokat, penegak hukum lainnya ya yang kayak pengadilan ya. Kemudian lembaga sosial lainnya, relawan itu. Hak korban itu salah satunya harus mendapatkan perlindungan dari beberapa ini. Makanya advokat itu juga bagian dari harus melindungi korban-korban kekerasan terhadap perempuan. Dari diskusi kemarin itu sudah ada benang merahnya atau ada catatan yang disepakati bersama tidak Bu? Untuk sebagai ya itu tadi rencana jangka pendeknya apa gitu? Apa itu? Sebenarnya kemarin karena waktu kita singkat ya. Tetapi secara karena nggak cepat menyimpulkan, tetapi secara intern kita dan saya bicara langsung habis acara dengan Ketua DPR, akan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak Kapolda, Pengadilan Tinggi dan pihak Kejaksaan. Kita akan berkoordinasi untuk bagaimana ketika ada korban melapor, jangan sampai korban melapor justru jadi terlapor. Ini dalam kasus yang saat ini yang saya tangani, ini yang terjadi. Korban mengalami luka-luka lebam dan dibuktikan dengan visum. Kemudian ada visum rumah sakit Caritas Miria yang mengatakan korban mengalami luka lebam multilevel banyak ya. Kemudian di visum dari rumah sakit Elnaldi Bahar mengatakan korban mengalami trauma yang mendalam. Dan saya sempat tanya trauma mendalam itu apa? Kesimpulannya, kalau orang yang mengalami trauma mendalam, ketika dia dipojokkan atau dikalahkan, ada dua yang akan dilakukan oleh korban, yang akan dialami oleh korban akibatnya. Pertama, dia masuk rumah sakit Elnaldi Bahar, Bu. Kedua, dia akan mencoba bunuh diri, akan melakukan bunuh diri. Nah, ini dua visum ini sudah dijadikan bukti ya, keterangan korban, visum itu sudah dijadikan bukti. Tapi sejauh ini pelaku masih bebas berkeliaran dan itu pun menjadi tersangka itu ya terus terang karena saya turun tangan dan dengan meminta support dari Women Crisis Center dan Komnas Perempuan di Jakarta. Itu mendesak pihak penyidik untuk segera menetapkan tersangka si pelaku. Nah, ditetapkan tersangka, tetapi dalam waktu yang sama juga klien kita dilaporkan balik karena menurut dia ada mencakar, ada itu. Nah, juga melakukan kekerasan gitu. Nah, itu juga yang mungkin kita tahu kejahatan kekerasan terhadap perempuan ini saya selalu mengatakan ibarat gunung es. Jadi di atasnya seperti tenang ya, di bawah banyak tapi banyak yang tidak melapor. Salah satu yang tidak melapor itu penyebabnya adalah ya mungkin karena masih cinta dengan suami, sayang anak, takut dicerai karena perceraian itu dianggap aib. Kemudian takut menjadi terlapor atau tersangka balik mendapat. Dan buktinya begitu perempuan itu melapor, tidak jarang perempuan yang melaporkan itu justru dilaporkan balik. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan itu akan digugat cerai oleh suaminya karena dianggap tidak patuh kepada suami. Itu kalau rata-rata yang melaporkan suaminya itu rata-rata akan menerima gugatan cerai. Nah, itu sementara kenapa perempuan itu bertahan dalam situasi yang tidak enak itu karena takut dicerai. Itu salah satu aksi cinta dengan suami, sayang anak. Walaupun kekerasan itu berulang ya? Iya, walaupun kekerasan itu berulang. Jadi penyebabnya beragam memang ya, beragam. Tapi yang ditangani ibu rata-rata apa? Penyebabnya sehingga kekerasan itu apakah psikologi suaminya atau ekonomi kah? Kalau yang saya tangani saat ini yang sekarang sedang bayar, kalau ekonomi enggak, karena mereka secara ekonomi mapan.
Saya katakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi dengan siapapun. Di level ya, ekonomi bisa manapun, ekonomi menengah ke bawah atau ekonomi ke atas, bahkan terjadi dalam rumah tangga pejabat pun ada. Ada, sadar atau tidak sadar itu ada. Tapi yang saya tangani saat ini itu secara ekonomi cukup mapan. Saya tidak tahu dari awal perkawinan, menurut pengakuan dia kepada kita dan dari saksi-saksi dari awal perkawinan memang sudah sering dipukul, tetapi lagi-lagi dia bertahan takut dicerai. Selalu diancam, kalau kamu ngadu saya laporkan kamu, saya cerai. Terbukti begitu dia melapor ke polisi, berapa hari kemudian dia menerima gugatan cerai dari suaminya. Itulah kenapa banyak kasus-kasus perempuan itu yang tidak dilaporkan. Tapi kan memang maaf, kalau seperti itu kan memang resikonya kan, seandainya kita melaporkan suaminya dilaporkan, artinya kan seandainya suaminya dihukum pun dia akan berpisah kan dengan suaminya. Ya, sebenarnya ada juga yang begitu dilaporkan suaminya malah ada yang insaf, tapi jarang sekali. Tapi karena 10 pasti menyerang balik lah. Iya, menyerang balik. 10 itu paling 1. Rata-rata menggugat cerai, karena si suami sakit hati. Tapi ada juga yang minta balik. Saya pernah juga itu ada, bahkan terjadi di Jakarta. Jadi suaminya mau nikah lagi, terus jadi kekerasan terhadap istrinya, terus dilaporkan ke polisi. Begitu lapor ke polisi mau ditahan, ya minta damai kepada saya agar didamaikan kembali. Alhamdulillah sampai sekarang rukun. Tapi jarang sekali itu, kebanyakan bercerai. Gitu. Tapi bisa dirukunkan kembali, bisa. Dan bisa. Istri biasanya menerima itu ya? Menerima, karena memang asalnya istri itu memang cinta. Iya. Kenapa kekerasan itu berulang-ulang ya? Salah satu. Kebetulan tesis saya juga tentang perempuan, jadi hasil survei saya itu salah satu itu, kenapa perempuan itu bertahan di samping ketergantungan ekonomi dan takut dicerai dan sayang anak, ya masih cinta pada suami. Sehingga kalaupun suaminya balik lagi terus minta maaf, ya dia maafkan. Gitu. Berarti memang rasa yang diutamakan perempuan ya itu. Saya kalau saya ngomong gitu bias nggak? Bias gender nggak ya? Rasa gitu. Karena perempuan itu harusnya kita ini juga. Kenapa sampai perempuan itu melapor? Pasti dia sudah benar-benar pertimbangkan. Misalnya katakanlah klien saya ini Gita, ya. Dia tidak punya pekerjaan. Dia ibu rumah tangga ya. Terus dia bertahun-tahun mempertahankan itu. Terus dia berani melapor, itu artinya memang dia benar-benar sudah tidak kuat lagi dan sudah tidak tahan lagi diperlakukan seperti itu. Sorry, kalau dari kasus yang ibu tangani, misalnya selain KDRT, kemudian perusahaan, entah itu apalah berbagai macam kasus lainnya, sebenarnya mengadvokasi yang menangani kasus KDRT ini menguntungkan tidak bagi advokat itu? Kira-kira gitu. Sebenarnya kalau bicara untung ya balik lagi, kalau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kalau dibanding dengan perkara-perkara lain secara ekonomis ya mungkin lebih menguntungkan perkara lain. Tapi balik lagi panggilan naluri kita sebagai seorang perempuan dan advokat itu tidak boleh menolak perkara hanya karena bayarannya kecil atau apa. Kalau saya untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, maaf ya, kalau pelakunya itu laki-laki yang saya tidak akan tangani. Satu itu. Yang kedua, kasus-kasus perkosaan itu saya tidak akan tangani. Dan itu advokat boleh menolak itu dengan alasan bertentangan dengan hati nurani kita. Untuk apa saya bela tapi saya tidak objektif nanti belanya. Karena korbannya perempuan sama-sama nanti perempuan. Pelakunya laki. Iya, dan itu dibolehkan menurut kode etik kita. Boleh menolak perkara seperti itu. Dan alhamdulillah terakhir saya pegang kasus cabul tahun 94. Itulah terakhir saya pegang kasus yang ini. Itu pun bebas murni. Ininya? Iya, pelakunya itu karena bukan cabul ya, sudah dewasa dan memang suka sama suka. Saya sama ibu ketua DPR waktu itu bebas murni.
siapa namanya, lupa saya nama tersangkanya itu, tahun 94 di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Dan bebas murni. Bebas murni sampai ke Mahkamah Agung. Itulah saya terakhir pegang kasus yang namanya cabul iya, atau perkosaan. Selebihnya itu saya tidak mau lagi. Waktu itu kita memang lagi mencari itu ya, apapun perkara yang masuk kita tangani waktu itu, karena pingin mencari pengalaman, kasus apapun bisa kita tangani. Tapi kalau setelah itu saya tidak lagi. Saya membatasi diri untuk kasus-kasus yang bertentangan hati nurani, saya akan tolak.